Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang insyaallah penuh berkah ini, karena di dalam majlis ini kita saling membacakan ayat Quran, kalamullah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditambah dengan kita meneruskan pelajaran kita, ya, majelis rutin kita, yaitu perjalanan napak tilas kehidupan baginda yang mulia Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah dengan syafaat beliau insyaallah kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang ditunggu oleh Rasulullah di Yaumul Mahsyar, dan diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersama Nabi Muhammad meminum telaga, yaitu telaga Al-Kautsar. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dalam pertemuan sebelumnya sudah membahas tentang rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bagaimana akhlak beliau terhadap istri-istrinya dan siapa saja istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita sudah jelaskan di dalam syariat Islam, ya, batas laki-laki itu boleh menikahi 4. Akan tapi, ya, mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi 11 orang perempuan? Itu juga kita sudah bahas di pertemuan yang sebelumnya. Kemudian kita akan membahas pada pertemuan kali ini bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, budi pekerti, dalam bahasa Indonesianya itu ya akhlak juga bisa, budi pekerti itu juga bisa. Budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khuluqa. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang paling sempurna akhlaknya. Paling sempurna akhlaknya. Ya, bagaimana ketika Ummul Mukminin Aisyah ditanya oleh para sahabat, bagaimana akhlak Rasul ketika beliau berada di rumah? Jawaban terindah, ya, keluar dari mulut yang mulia, ya. Ummul Mukminin Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu bagaikan Al-Quran. Kalau kita membaca Al-Quran saja bisa takjub dengan bahasa sastra yang tinggi dalam Al-Quranul Karim, itu sudah luar biasa. Ini akhlaknya Rasul seperti Al-Quran. Berarti sudah dipastikan di dalam rumah Rasul, di dalam rumah tangga Rasul, itu akhlaknya luar biasa. Beliau tidak pernah menyusahkan istri-istri beliau. Selagi atau selama Rasulullah bisa melakukannya, maka Rasulullah akan melakukannya sendiri. Seperti menjahit bajunya, membenarkan sandalnya yang rusak. Kalau masih bisa dilakukan sendiri oleh Rasul, maka dilakukan sendiri oleh Rasulullah. Akan tetapi, ya, para akhwat, ya, yang ada di Indonesia sekarang, ya, jangan keterlaluan. Ya. Jangan keterlaluan. Dikit-dikit, oh, Rasulullah itu bikin teh sendiri, begini sendiri. Tuh, baca sirahnya. Ya. Karena apa? Di zaman dahulu itu berdasarkan uruf, berdasarkan adat istiadat. Di zaman Rasulullah SAW dan sahabat radhiyallahu taala anhum sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in,
sampai ke Daulah Umayyah, Daulah Abbasiyah, Daulah masih Arab, itu Daulah Umayyah dan Abbasiyah. Itu sudah pasti yang belanja di pasar adalah ikhwan. Semenjak zaman Umar, ikhwan harus yang berjual di pasar, menjual barang dagangan itu laki-laki. Dan yang membeli juga laki-laki. Karena urufnya seperti itu. Coba kita balik. Di Indonesia kita terapkan uruf seperti itu. Di Saudi sampai sekarang, pasar-pasar yang ada di Saudi, itu semuanya laki-laki. Sampai sekarang. Karena itu memang adat kebiasaan mereka. Adat kebiasaan mereka bisa kita terapkan di Indonesia kalau tidak bertentangan dengan adat kita. Nah, kalau di Indonesia kebalik kan. Yang tempatnya pasar, perempuan. Kalau kita mau nerapkan, ya terapkan 100%. Apa kata Umar bin Khattab? Tidak boleh ada pedagang di pasar kami kecuali dia adalah orang-orang yang bertakwa. Harus dipastikan. Itu Umar yang bertanggung jawab, radhiyallahu ta'ala. Kenapa? Karena pasar itu tempatnya syaitan. Kata Rasulullah, kalau kita ingin masuk pasar, janganlah jadi orang pertama kali yang masuk pasar dan jangan jadi orang yang terakhir keluar. Apa hikmahnya? Banyak. Di pasar kita temukan orang yang sumpah palsu, jual buah, nggak enak, dibilang, wah ini bener pak, buahnya bagus, Masya Allah. Begitu dibeli, dipakan di rumah, ternyata nggak seperti yang diucapkan. Karena ini fitnahnya luar biasa di pasar. Maka itu kata Umar, jangan berjualan, berdagang di pasar kami kecuali orang-orang yang muttaqi, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa kepada Allah akan menjauhi seluruh larangan Allah. Baik itu memberikan faedah buat dia, karena dia berdagang, ataupun rugi. Jadi orang bertakwa itu berani untuk rugi. Kalau orang yang nggak bertakwa, nggak bakal berani untuk berdagang rugi. Siapa contohnya yang berdagang rugi? Ya Rasulullah. Saya punya barang harga sekian. Saya jual. Kalau kamu mau ngasih untung saya berapa, terserah. Ada orang berdagang seperti itu sekarang? Nggak ada. Karena Rasulullah ini adalah makhluk yang sempurna. Makhluk pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Dibilang miskin, terkadang Rasulullah miskin. Tapi bayangkan, bisa menghidupi beberapa ahlus suffah. Orang-orang yang tinggal di emperan Masjidil Nabawi. Itu ditanggung hidupnya sama Rasul. Pernah di suatu hari Rasulullah SAW datang ke rumahnya dan bertanya, Ya Aish, Ya Humaira. Ummul Mukminin Aisyah dipanggil oleh Rasulullah dengan panggilan Humaira. Humaira mempunyai arti yang pipinya ke merah-merahan. Apakah ada makanan? Nggak ada, wahai Nabi. Tadi ada. Kemudian ada orang yang datang ke rumah kita dan kita kasih. Jadi sudah habis. Nah, Rasulullah menegur Ummul Mukminin, itu nggak habis. Justru yang habis itu adalah makanan yang kita makan. Tapi kalau makanan yang kita sedekahkan, itu nggak habis. Makanya para ulama di zaman salafun saleh itu mengatakan, bergembiralah bagi orang-orang yang telah memberikan sedekah makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena sebenarnya hakikat harta yang kita bawa itu nggak akan bermanfaat. Tapi yang harta yang kita tinggal, kita sedekahkan di jalan Allah, itu yang akan menjadi amal timbangan kita di akhirat. Maka dari itu ulama itu senang kalau ada orang yang datang meminta makanan atau meminta sebagian uang. Sedekahkan. Kecuali di zaman sekarang yang memang kerjaannya, profesinya adalah pengemis. Di kampungnya punya rumah, itu lain lagi. Tapi kita kan nggak dihukumin bagi hal yang nggak tahu. Ya kita hukumi secara zahir saja. Adapun niat di dia, kalau memang pengemis itu dijadikan profesi, ya itu dosa-dosa dia. Ya, ingat, pengemis yang dijadikan profesi. Bukan memang benar-benar butuh. Keadaan. Ya, kalau keadaan nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Tapi kalau memang dijadikan pekerjaan tetap, ya ini lebih baik ditinggalkan. Kemudian, wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nasi khalqan.
Rasulullah adalah seseorang yang paling sempurna akhlaknya, wa akmaluhum khuluqan, dan yang paling tinggi budi perangainya. Dalam artian dalam bersosialisasi dengan sahabat yang lain, dengan orang-orang kaum muslimin, itu yang paling tinggi. Bagaimana nggak disebut paling tinggi? Di pertemuan sebelumnya kita sempat membahas sedikit tentang akhlak Nabi dan bentuk fisik Nabi. Itu kalau dipanggil Nabi kita itu Sallallahu Alaihi Wasallam itu nggak pernah dipanggil kemudian menoleh hanya kepalanya saja, kan, tapi seluruh badannya itu dia arahkan kepada orang yang memanggil. Ini akhlak yang luar biasa. Sedangkan kita saja terkadang kalau dipanggil orang hanya noleh kepalanya saja. Sedangkan Nabi, ya, Khatamul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Rasul, itu tidak mencontohkan seperti itu. Kemudian wa asma'uhum aqla, dan pikiran beliau ini amat cerdas dan luas. Pikiran beliau ini enggak kuper, enggak katak dalam tempurung, tidak. Wawasannya luas. Di dalam sebuah contohnya adalah hadis yang tentang beberapa sahabat datang kepada Nabi hanya menanyakan satu soal. Sahabat ini beberapa sahabat itu pertanyaannya sama. Ayyu amalil afdali ilallah. Amal apa yang paling Allah cintai? Satu orang sahabat tanya itu. Rasulullah orang yang wawasannya luas dan cerdas. Rasulullah tidak menjawab sesuai keinginan Nabi, akan tapi melihat ahwal, situasi yang ada pada penanya itu. Kalau dilihat ini orang udah tidak mempunyai orang tuanya udah meninggal, belum menikah dan lain-lain, kemudian Rasulullah pasti menjawab, kemungkinan besar menjawab al-jihadu fi sabilillah. Kemudian apa wahai Rasulullah? Summamah ya Rasulullah, as-salatu fi waqtiha. Kemudian datang lagi sahabat tanya dengan pertanyaan yang sama. Ayu amalil afdal ya Rasulullah. Rasulullah melihat, oh ini seorang sahabat yang masih mempunyai ibu. Ayahnya sudah meninggal. Yang harus bakti dengan orang tua. Maka Rasulullah menjawab, al-birrul walidain. Jadi ini sifat Rasulullah yang harus dimiliki oleh dai-dai sekarang. Oleh para ustadz sekarang. Itu harus. Ketika dia menjawab soal, dia menjawab pertanyaan umat, jangan dijawab sesuai kebutuhan kita, kemauan kita. Kita harus lihat siapa yang bertanya. Kita harus tahu. Karena Islam itu mengajarkan agama yang peka terhadap sesama. Tidak mengajarkan egoisme, nggak ada. Tidak ada. Egois dalam Islam nggak ada. Itu kita harus tahu, harus peka. Kemudian ada sahabat yang tanya lagi, Ayyu amalil afdal ilallah ya Rasulullah. Dilihat sama Rasulullah. As-salatu fi waqtiha, birrul walidain, kemudian jihad fi sabilillah. Jadi seperti itu. Pertanyaan yang sama tapi jawabannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena Rasulullah itu melihat mura'atul akhwalil mukhatabin, melihat situasi orang yang diajak berbicara atau yang menanyakan sebuah permasalahan kepada Rasulullah. Jadi dari sini kita bisa ambil hikmah bahwa Rasulullah adalah orang yang wa asma'uhum aqla, yang amat cerdas dan wawasannya luas. Kemudian muhibban lil fuqara. Kemudian Rasulullah adalah orang yang paling mencintai terhadap fakir miskin. Paling cinta terhadap fakir miskin. Jadi kalau bukan berarti Rasulullah miskin, tidak. Di dalam satu sisi Rasulullah miskin. Tapi dalam sisi yang lain, seperti yang Ana katakan tadi, bisa menghidupi ahlus suffah. Orang-orang yang tinggal di emperan Masjid Nabawi. Dari mana hartanya? Ya Rasulullah kaya, sebenarnya kaya, akan tapi kayanya itu tidak dipakai untuk dirinya pribadi, kan tapi untuk umat, untuk kemaslahatan umat yang membutuhkan. Bayangkan, kalau setiap orang kaya yang berada di Indonesia, kebesaran Indonesia, DKI Jakarta saja,
Berapa orang kaya yang ada di DKI Jakarta? Kalau semuanya memberikan zakatnya dengan benar kepada orang yang benar, maka tidak ada orang miskin di Jakarta. Nggak ada orang miskin. Tidak ada orang miskin. Yang ada sekarang, zakat itu dikeluarkan, niat tujuan zakat itu satu, untuk yang mengeluarkan, untuk membersihkan hartanya. Kemudian yang kedua, untuk mengentaskan kemiskinan. Kita lihat, kalau dua itu udah terpenuhi, maka benar niat zakat. Kan tapi kalau salah satu tidak terpenuhi, ya berarti ada yang salah dengan cara zakat kita. Zakatnya 5 miliar, tapi dikeluar, dipecah-pecah per amplop 10.000, 20.000, biar rumahnya rame. Pernah ada kisah di tempat Ana, gak usah disebut kotanya, itu ada rumahnya orang kaya, yang setiap tahun, setiap mau Idul Fitri, itu antri orang. Dapat amplop. Kemudian ada satu orang yang dia jalan ke rumah fulan ini dengan menggunakan becak. Sampai dapat amplopnya, naik becak lagi, Cak, anterin pulang. Begitu sampai depan rumahnya, dibuka amplop. Mau sampai ini, dibuka. 25.000. Wes, Cak, ini rezekinya sampean, dikasih. Rezekinya sampean. Nggak jadi ini orang, dikasihin ke tukang becak. 5 miliar atau 1 miliar dipecah-pecah. Jadi amplop isi 50, isi 100. Berapa hari duit itu habis? 100.000 ya ikhwah. Satu hari pun nggak nyampe itu. Duit pasti habis 100.000. Tapi lihat cara Islam. Islam itu kalau kita mau sodakoh, itu pertama kali yang wajib kita bantu adalah keluarga terdekat. Contoh, kalau anak kita nggak wajib kita kasih zakat. Kita lihat ponakan kita, atau paman kita, atau siapa yang nggak mampu, tapi orangnya nggak malas, kita kasih. Berapa zakat kita? Panggil baik-baik. Nih zakat ana 2 miliar. Ana mau kasih ke ente. Tolong buat modal kerja yang baik. Kalau dia sukses, tahun depan 2 orang dari keluarganya dia yang mengeluarkan zakat. Tapi gak berani untuk mempraktekkan seperti itu. Tahun depan dia sukses, alhamdulillah, ente sukses. Berarti anak ada temennya. Ayo kita bantu keluarga kita. Lil aqrabin terlebih dahulu. Baru terdekatnya sudah keluar dari zona kemiskinan, baru membantu orang lain. Ini cara yang efektif. Meskipun hanya ke satu orang, akan tapi tetap dia hukumnya telah mengeluarkan zakat. Jadi ini lebih efektif dibanding harus memecah zakatnya jadi pecahan yang nggak ada artinya. Ya, nanti jadi bahan omongan orang, nggak apa-apa jadi bahan omongan orang. Biasa ngeluarin zakat kok sekarang nggak ngeluarin zakat, nggak apa-apa, itu orang nggak ngerti niat kita. Siapa kita nggak mau diomongin sama orang? Nabi aja, Rasul aja, yang akhlaknya luar biasa diomongin sama orang. Dianggap gila, dianggap tukang sihir, dianggap udah luar biasa, tuduhan-tuduhan keji kepada Nabi Muhammad SAW. Kan tapi nggak digubris oleh Nabi. Rasulullah tetap jalan. Ya, para sahabat tetap jalan di atas cacian-cacian orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik. Tetap jalan. Jadi omongan orang itu, kata Imam Syafi'i, ya, kalamun nas, ridhon nas, ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu seperti sebuah tujuan yang tidak akan pernah kita sampai di situ. Nggak akan ada matinya. Kita melakukan apa, ada orang yang ngomongin. Kita melakukan A, ada. Kita melakukan B, ada. Jadi itu manusiawi.
Bahkan setelah meninggal pun, masuk di liang lahat, dikubur, ya, pulang, itu apa tetap aja yang ngomongin. Itu dulu fulan begini. Ya mudah-mudahan husnul khatimah. Yang seharusnya, kalau mau tempat yang nggak ada omongan orang di kuburan, itu zaman salaf. Tapi sekarang, di kuburan pun orangnya udah urusan pribadi dia dengan Allah. Itu tetap aja diomongin. Jadi luar biasa. Zaman ini nih luar biasa. Kemudian, muhibban lil fuqara, sangat mencintai dengan orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena ini adalah salah satu tanda kenabian. Ketika orang-orang Ansor datang ke Makkah untuk mencari, dan mereka karena telah mendengar bahwa di Makkah keluar orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Pengen tahu. Nah, kenapa orang-orang Madinah lebih tahu dibanding orang-orang Makkah? Karena orang-orang Madinah itu bertinggal di Yathrib bersama orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu tahu bahwa tanda-tanda kenabian akhir zaman itu akan muncul di Arab. Akan tapi yang mereka tidak sangka, keluarnya bukan dari Yahudi kembali, kan tapi dari Arab. Yang nggak ada apapun, kebudayaan apapun di Arab. Nggak ada. Kebudayaan itu zero. Di Makkah itu, nggak ada. Jadi yang ada kehidupan yang ini yang layak lah, itu di Yathrib. Ada orang-orang Yahudi dan ada Nasrani yang mempunyai agama. Orang-orang Arab nggak mempunyai agama. Agama mereka ya patung-patung itu. Hubbal, Lata, Uzza, dan yang lain. Mereka tahu, karena mereka mempunyai kitab. Bahkan pamannya Khadijah, siapa namanya? Pamannya Khadijah, Waraqah bin Naufal. Ya. Dibawa Rasulullah dengan Ummul Mukminin Khadijah kepada pamannya. Karena pamannya ini adalah orang Nasrani yang tahu tentang kitabnya. Kata pamannya apa? Wallahi, demi Allah, jika aku hidup di saat kaummu mengusirmu, aku akan menolongmu dengan segenap jiwa dan ragaku ini, wahai Muhammad. Kan tapi ana nggak tahu sampai kapan ana hidup. Nah, berarti Waraqah tahu kan? Tahu. Jadi percuma. Ya. Diskusi, debat, dan lain-lain dengan orang-orang Nasrani, Yahudi percuma. Pentolan-pentolan mereka ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Titik. Mereka tahu seperti tahu tentang anak-anak mereka sendiri. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah adalah orang yang ru'ufa bin nas, yang paling selalu mempunyai sifat kasih sayang kepada manusia. Baiknya di sini disebutkan bukan dengan mukmin, tapi binnas, manusia. Yang namanya manusia ada yang mukmin, ada yang kafir. Takkan tapi Rasulullah rauf binnas, mempunyai sifat yang selalu kasih sayang terhadap manusia. Nggak melihat agamanya apa. Karena Islam mengajarkan lakum dinukum waliyadin. Titik, selesai. Nggak perlu kita cari tafsiran ulang. Oh, kalau orang kafirnya baik, nggak pernah maksiat, nggak pernah begini, masa masuk neraka? Titik, itu keyakinan kami, lakum dinukum waliyadin. Selesai. Kami mempunyai keyakinan orang kafir yang tidak bersyahadat, tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai rasul, kafir. Perbuatan baiknya haba'an mansura, seperti debu yang tertiup angin. Percuma. Kecuali 2 jam atau 1 jam sebelum sakaratul maut dia masuk Islam. Itu luar biasa. Jadi seperti itu. Itu keyakinan kami. Ini akidah. Akidah kita seperti itu. Sama dengan akidah mereka. Kita nggak otak-atik itu. Yang luar biasanya lagi, ada orang-orang yang
mengaku dirinya sebagai muslim, ya, mentafsirkan ayat-ayat tentang akidah seenak mereka sendiri. Ini bahaya. Ya. Yang mengatakan, oh enggak, orang kafir yang baik itu kita serahkan aja sama Allah. Ya, Allah juga sudah menjawab. Allah juga sudah menjawab. Banyak ayat-ayat yang tentang ancaman terhadap orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Banyak. Jadi jangan kita terlena dengan kebaikan mereka. Kemudian rahiman bihim, tidak pernah marah terhadap manusia. Kecuali hak Allah yang dilanggar, baru Rasulullah marah. Kan tapi kalau haknya Nabi disakiti pribadi beliau, beliau lagi sholat di samping Ka'bah, diinjak kepalanya, dilempari kotoran, itu nggak marah. Kan tapi kalau hak Allah yang dilanggar, tidak ada kata mundur walaupun satu jengkal, nggak ada. Dan itu sifat yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Bagaimana sekarang kita hidup di dunia yang sekarang media sosialnya luar biasa. Salah sedikit ngomong di medsos, di media sosial, bahaya. Kan tapi ketika melihat sebuah kesalahan yang sekarang ini lagi rame, pembakaran Al-Quran di Denmark dan Swedia, kita sebagai seorang muslim harus seperti apa? Marah, minimal di dalam hati. Kalau kita udah nggak peduli dengan dibakarnya Al-Quranul Karim, udah, jangan ngaku diri kita sebagai muslim. Minimal kita harus marah di dalam hati kita. Harus bertindak tegas bagi yang memegang kekuasaan. Harus bertindak tegas. Karena Al-Quranul Karim adalah simbol. Umat Islam nggak pernah tuh membakar kitab-kitab yang lain. Nggak pernah. Nggak ada. Coba cek sejarahnya, nggak ada. Tidak ada sama sekali. Kan tapi kenapa umat Islam terus yang dicolek? Colek nggak apa-apa. Mungkin umat Islam kurang banyak dicolek. Nanti kalau udah dicolek, bangun. Nah nanti yang terbangun ini yang jadi salah. Ini salah. Nggak bangun dari tidur. Nah, yang nyolek gak disalahin. Jadi seperti itu. Kemudian, la yaghdibu illallah. Beliau tidak pernah marah kecuali jika perintah Allah Subhanahu wa taala dilanggar. Kalau perintah Allah dilanggar, beliau marah. Selain itu, tidak pernah marah. Kita pastikan. Rasulullah tidak pernah marah. Oh, kalau Islam agama rahmatan lil alamin, kenapa ada perang Badar? Kenapa ada perang Uhud? Cek sejarahnya. Siap gara-gara apa terjadi perang Badar? Rasulullah ingin membalas. Karena kaum muslimin keluar dari Mekah, hartanya dirampas semuanya. Allah izinkan itu. Karena umat Islam terdolimi. Ya, balas gak ada masalah. Dirampas sebagian harta orang-orang musyrikin dan selamat beberapa, termasuk ketua rombongannya Abu Sufyan yang waktu itu belum masuk Islam. Maka Abu Sufyan kembali dengan beberapa harta yang selamat. Sebagian besar selamat. Kan tapi kesombongan orang-orang Quraisy, musyrikin pada saat itu, wah ini genderang perang dari Muhammad. Ya anak kemarin sore gak banyak juga, gak ahli perang. Orang-orang du'afa semua pengikutnya. Mau nantang kita ini dalam sejarah perang selalu menang. Nah ini yang dilawan Rasulullah. Yang di peperangan Uhud Rasulullah terluka gerahamnya. Netes darah dari mulut yang suci. Rasulullah SAW mau jatuh sama Rasulullah dipegang. Ini benar, ini fakta sejarah. Bukan kisah dongeng, enggak. Ditahan sama Rasulullah. Darahnya. Jangan sampai darahku ini jatuh ke tanah. Karena malaikat akan murka. Dan Allah pun akan murka. Tidaklah darah seorang nabi itu netes ke tanah, umatnya diazab. Lenyap umatnya. Sama Rasulullah ditahan. Supaya tidak dilenyapkan itu orang. Supaya sewaktu-waktu mungkin mereka beriman kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau mempunyai sifat ya'fu, selalu memaafkan.
Nah, memaafkan ini agak berat. Maaf ini hanya gampang di lidah, di mulut saja gampang. Di kelakuan itu berbeda. Karena kenapa memaafkan ini berat? Karena ya'fu, selalu memaafkan adalah sifatnya para anbiya. Sifatnya para anbiya itu memaafkan, terutama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memaafkan beliau itu. Selalu memaafkan. Kalau minta maaf dimaafin. Dan enggak diinget-inget sama Nabi Muhammad. Ya, maafin sih udah ya. Cuma kalau lupa kayaknya kagak deh. Ya itu berarti belum maafin, ya kan? Sering kan dengar seperti itu? Sinetron-sinetron itu secara nggak langsung masuk ke akal pikiran kita. Tercuci kita dengan kalimat itu. Padahal Islam itu mengatakan memaafkan itu lebih baik. Wal afwu, ya, itu lebih baik. Memaafkan itu lebih baik. Beberapa ayat mengulang-ulang itu. Memaafkan itu lebih baik. Memaafkan itu lebih baik. Itu berkali-kali. Karena apa? Allah tahu tentang beratnya memaafkan ini. Kecuali orang yang hatinya dapat rahmat. Ada orang yang nggak ambil pusing dengan omongan orang. Salah satunya adalah sahabat yang mulia. Sampai kata Rasulullah, itu fulan ahlul jannah. Akhirnya sahabat-sahabat yang senior ini kaget. Nah, fulan ibadahnya biasa aja. Sampai namu ke rumahnya, nginep 3 hari. Nggak ada amaliyah yang spesial dari sahabat ini. Sampai udah batas 3 hari, ya, di rumahnya memberanikan diri untuk bertanya. Rasulullah mengatakan, engkau ini dari ahli surga. Apa yang kau lakukan? Wallahi, ana nggak punya amal apa-apa. Ya, ana sholat ya sholat, puasa ya puasa. Sama seperti kalian sholat, sama seperti kalian puasa. Enggak, Rasulullah kalau udah mengatakan seperti itu, pasti engkau mempunyai amal rahasia. Oh, kalau kau tanya amal rahasia, tidaklah aku tidur sebelum aku memaafkan orang-orang yang telah mendolimiku. Tuh, dia mau tidur nih. Biasanya kita kalau mau tidur, wah, pikiran kita diajak melalang buana tuh, ya. Yang mikirin gimana caranya besok nih biar dapat faedah nih, ya. Biar dapat faedah miliunen. Itu dibawa kita nih. Dibawa kita. Suasana mau tidur itu wah diajak khayal. Enak banget kalau punya motor begini enak banget kalau punya sayaro begini. Dibawa. Kan tapi kalau kita ingat sama orang yang berbuat dolim, dia udah mendolimi saya. Awas ya. Wattaqu da'watal madlum, bawa hadis, Pak. Bawa hadis ya, ikhwah. Wattaqu da'watal madlum, takutlah kalian terhadap doanya orang-orang yang terdolimi. Meskipun orang yang terdolimi itu bukan muslim. Awas. Meskipun bukan muslim, dikabul sama Allah. Kenapa? Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Enggak ada hijab penghalang antara doanya orang terdolimi dengan Allah, itu hijab sama sekali nggak ada. Diterima langsung sama Allah. Bapak bawa hadis. Anak nggak ampuni. Emang siapa ente? Apakah kita ini pencipta seluruh dunia ini? Lah. Allah saja yang menciptakan dunia dan seisinya. Ada hambanya yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta ampun kepada Allah, Allah ampuni, selesai. Selesai. Alhamdulillah Rabbunallah. Alhamdulillah Tuhan kita adalah Allah. Coba kalau Tuhan kita manusia. Punya salah diingat. Punya kebaikan 1000 tahun. 1 hari kita berbuat salah, hilang 1000 tahun kebaikan itu. Itu manusia. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yasfahu amman adzah ma kana sabbaban wala fahasyan. Beliau selalu memberikan ampun kepada orang-orang yang menyiksa atau menyakitinya. Kemudian ma kana sabbaban wala fahasyan.
beliau bukan orang yang suka mencaci maki. Ya, kemudian bukan orang yang gemar melaknat kepada orang lain. Mencaci saja nggak boleh. Ada hadisnya, sibabul muslimi fusuk. Mencaci seorang muslim adalah perbuatan yang fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya tanpa hak, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam, kufrun. Perbuatan yang kufur. Kalau mencaci saja kita tidak boleh, apalagi membunuh tanpa hak. Oh, saya punya hak, dia telah membunuh anak saya. Ya, yang harusnya yang menegakkan kisos adalah pemerintahan. Nggak bisa kisos itu orang-orang lain selain pemerintah. Akhirnya nggak selesai-selesai kisos, balas-balesan, dendam-dendaman akhirnya. Jadi seperti itu. Rasulullah itu tidak diutus sebagai orang yang mencaci dan melaknat manusia. Nggak pernah. Wal hatta kepada musuhnya Umayyah bin Khalaf. Hanya Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, kalau orang-orang itu enggak Islam, enggak masuk ke dalam Islam, maka mereka akan dapat laknat dari Allah. Bukan Nabi Muhammad yang melaknat, kan tapi Allah Subhanahu wa taala. Justru sayang, 1000 sayang, yang kita sebagai umat Islam sekarang ini banyak orang yang mencaci saudaranya. Banyak ustadz yang mencaci ustadz yang lain. Ini fenomena yang luar biasa. Siapa salaf mereka? Rasulullah tidak pernah mencaci. Bahkan terhadap orang munafik, Rasulullah tidak pernah. Umar meminta izin untuk membunuh orang munafik. Rasulullah melarang, jangan kau bunuh orang munafik itu. Karena orang yang non-Islam, orang-orang yang kafir itu melihat orang-orang munafik ini sebagai muslim. Kan nggak tahu mereka. Nanti kalau kita bunuh orang-orang munafik itu, ya orang-orang yang benci terhadap Islam, gampang menjatuhkan Islam. Tuh Muhammad membunuh orang-orang muslim juga. Karena munafik itu zahirnya muslim, ya, batinnya itu bertentangan. Nggak usah dibunuh. Nggak usah diperangin. Bahkan terhadap orang-orang Khawarij saja, Rasulullah nggak marah. Dibiarkan sama Rasulullah. Ketika membagi harta rampasan perang, Rasulullah diperintahkan untuk adil. I'dil ya Muhammad, fa innaka lam ta'dil. Rasul dibilang suruh adil. Kalau bukan Rasul yang adil, terus mau siapa? Rasulnya saja disalahkan sama orang-orang Khawarij. Umar, nomor satu lagi Umar. Ya Rasulullah, da'huli. Biarkan dia milik ana. Maksudnya udah halalin. Kata Rasulullah, da'hu ya Umar, biarin. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa ketika mau ditangkap, ini orang sudah nggak ada. Nah, udah kembali kepada kaumnya. Ya Rasulullah nggak pernah mencaci. Kepada siapapun tidak pernah mencaci. Dan ini fenomena luar biasa sekarang ini. Luar biasa. Muslim yang satu dengan muslim yang lain saling mencaci. Fakta enggak? Fakta. Enggak usah ditutup-tutupin. Jangan bersembunyi di balik kata-kata atau slogan apapun. Enggak ada. Mencaci bukan budaya Islam dan bukan syariat Islam. Terkecuali itu orang mempunyai akidah yang sesat dan menyesatkan. Seperti kasus yang lagi viral. Qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Mu'tazilah pun yang mengakui Al-Quran bukan kalamullah tapi makhluk tidak mengatakan seperti itu ya ikhwan. Mu'tazilah yang mengatakan Al-Quran makhluk bukan kalamullah. Itu enggak mengatakan qala Rasulullah fil Qur'anil Karim. Enggak. Tetap mengatakan qala Allah fil Qur'anil Karim. Qala ta'ala fi kitabihil aziz. Itu Mu'tazilah mengatakan seperti itu. Nah, ini lebih dari Mu'tazilah. Enggak tahu ada sekte apa, mazhabnya apa wallahu a'lam. Ya enggak usah disebut lah.
Ya, malu kita. Wala la'anan, dan tidak pernah melaknat orang. Enggak pernah Rasulullah melaknat orang. Kecuali dari Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Rasul dan kaum muslimin bahwasanya orang-orang kafir mendapatkan laknat Allah, malaikat dan seluruh penghuni langit. Itu dapat, itu ayat. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kana syadidal khaufi min Allah. Beliau adalah manusia yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kana suja'an qawiyan, dan beliau adalah orang yang berani dan kuat. Memang berani Rasulullah dan kuat. Tanpa bertarung saja, kita harus imani dan kita harus percaya 100% bahwa Rasulullah adalah orang yang kuat. Kenapa? Allah sendiri yang mengatakan kepada Rasulnya, inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Thaqil itu berat artinya. Pernah di dalam sebuah perjalanan Rasulullah SAW itu mengendarai ontak beliau yang mempunyai nama Al-Qaswa. Didatangi wahyu, turun kepada Rasulullah wahyu. Beliau duduk di atas tunggangannya dan unta itu terduduk sampai menyentuh tanah. Karena beratnya wahyu itu. Pernah di dalam sebuah riwayat lagi, beliau bermajlis dengan para sahabat. Paha beliau yang sedang duduk itu seperti tertekan karena datangnya wahyu. Berkeringat Rasulullah. Terkadang kedinginan Rasulullah SAW. Sampai pulang kepada Khadijah radhiyallahu taala anha dan mengatakan zammiluni zammiluni. Ya, selimutilah aku wahai Khadijah. Diberikan selimut oleh Khadijah radhiyallahu taala anha rahmatan wasi'ah. Diselimuti, tetap aja kedinginan. Karena apa? Beratnya wahyu. Wahyu aja beliau bisa untuk menerimanya. Memang disiapkan. Ya, bagaimana kalau seorang nabi itu adalah nabi yang lemah? Nggak mungkin. Kemudian Jawa dan kariman, yang fasih lidahnya, kariman bersih ya, dan suci bicaranya. Fasihan balighan. Ya, fasih Rasulullah itu, meskipun Nabiyul Ummi, tidak bisa membaca dan menulis. Terus hafal Qur'annya dari mana? Istima', mendengarkan aja. Itu sudah bisa Rasulullah hafal. Makanya ada metode di dalam mengajarkan Al-Quran, itu ada metode ummi. Sekarang ini ada banyak. Ada metode qiraati, ada metode ummi. Itu kepada anak-anak kecil yang nggak bisa baca mana alif, mana ba, mana ta, mana sa. Ya udah cukup mendengarkan aja, hafal. Meniru intonasinya. Itu hafal. Itu dipraktekkan di beberapa sekolah-sekolah dasar, itu bisa. Yang nggak tahu mana alif, mana ba, mana ta. Itu metode ummi. Langsung hafal Rasulullah. Dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada Rasul, Rasul hafal. Kalau kita kira-kira dibisikin sama teman kita 1,5 paragraf aja, pulang ke rumah lupa. Jangankan Quran, bahasa Indonesia aja surat. Intinya tadi apa sih surat itu? Bahkan ada kuis yang berbaris, tutup dengan headset, bisik-bisik. Disampaikan ke depan bisa beda, 180 derajat bedanya. Itu hanya beberapa kata udah beda. Apalagi ini setengah paragraf, setengah halaman. Satu halaman Quran itu 15 baris. Ya setengahnya aja 7. Udah lupa gitu. Pernah hafal sih, cuma lupa. Pernah hafal, cuma lupa. Itu alasan. Kemudian, yukhatibu kulla qabilatin bilisaniha. Kepandaian beliau ini dalam soal bicara dikagumi oleh semua kabilah-kabilah Arab. Ya. Karena apa? Cara Rasulullah SAW dalam berbicara itu dikagumin oleh kabilah-kabilah yang lain. Kemudian yuhawiruha bilughatiha.
beliau ini mahir berbahasa kabilah-kabilah Arab yang bermacam-macam intonasi atau lahjahnya. Ingat Al-Qur'an unzila diturunkan ala sabati ahruf. Sabati ahruf bukan 7 huruf, tapi 7 gaya bahasa. Kalau kita sering dengar sekarang qiraah sab'ah. Sering dengar qiraah sab'ah, yaitu itu salah satunya. Karena Al-Qur'an diturunkan oleh Allah ala sab'ati ahruf. Sampai Rasulullah meninggal itu tetap bakin 7 intonasi bahasa, gaya bahasa. Kapan jadi satu? Di zaman Utsman bin Affan. Dikumpulkan Al-Qur'an yang ala sab'ati ahruf. Ya. Kemudian Utsman bin Affan mempunyai ijtihad. Kenapa dituliskan dengan lisan Quraisy? Karena Rasulullah min Quraisy. Rasulullah dari suku Quraisy Bani Hasim. Wa bilisanil Quraisy. Dengan lisan Rasulullah berbicara dengan gaya bahasa Quraisy. Faktub bilisanil Quraisy. Maka tulislah dengan gaya bahasanya orang Quraisy. Maka dari itu sampai sekarang mushaf kita disebut mushaf Rasm Utsmani. Bukan yang 7 sabaat qiraat sab'ah itu enggak benar, benar. Kalau kita wadduha udah jelas. Harokatnya fathah dibaca a. Kalau qiraah yang lain wadduhe dibaca imalah semua. Satu-satunya kalimat di dalam Al-Qur'anul Karim yang kita baca imalah hanya kalimat majreha. Itu satu-satunya. Selain itu nggak ada. Kemudian kana ashabuhu la yaqifuna lahu inda hudurihi. Beliau ini mempunyai kebiasaan yang unik. Beda dengan pemimpin-pemimpin yang lain atau tokoh yang ditokohkan. Beliau ini kana ashabuhu la yaqifuna lahu inda hudurihi. Beliau ini melarang para sahabatnya berdiri untuk menghormati beliau kalau beliau datang. Saking nggak mau dipuji-puji terlalu. Enggak, duduk. Rasulullah seperti itu. Saking tawadhu'nya Rasulullah. Memang beliau melarang. Ya. Bukan dalam artian kita nggak beradab. Nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Selama dalam konteks yang tidak ada ubudiyah. Ya. Kalau ubudiyah itu sudah. Ya. Sudah nggak bisa ditoleransi. Tapi kalau hanya untuk menghormati nggak ada masalah. Li'annahum ya'lamuna minhu karahitahu lidzalik. Karena mereka memang tidak suka atau beliau sallallahu alaihi wasallam tidak gila terhadap pangkat dan hormat, gak gila hormat. Beda dengan orang-orang yang non muslim, kalau ada rajanya datang langsung berdiri atau langsung seperti ini sujud. Itu biasanya di raja-raja yang dari A'jam, yang non-Arab. Meskipun Muslim seperti itu, untuk menghormati rajanya. Ini juga tidak ada masalah sebenarnya. Akan tapi, kalau tidak ada, sekali lagi, kalau tidak ada unsur ubudiyah, dia niatkan itu ibadah, nah ini salah. Ya. Tapi kalau hanya untuk ihtiram, menghormati, tidak ada masalah. Ya, semua itu kita lihat dulu, jangan langsung kita vonis. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak. Tidak bisa kita ungkapkan dengan hanya pertemuan sekali atau 2 kali. Akan tapi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akhlak yang sempurna. Tidak ada celahnya sedikit pun. Bagaimana tentang beliau berakhlak terhadap istrinya, berakhlak terhadap anak-anaknya. Terhadap anak-anaknya juga berakhlak Rasulullah SAW.
bagaimana berakhlak dengan para sahabatnya, berakhlak dengan orang yang tidak sama agamanya dengan Rasulullah. Rasulullah pun berakhlak. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu? Baik. Sebagai penutup, kita akan tutup dengan firman Allah Subhanahu wa taala secara global, secara garis besar, bahwasanya Nabi Muhammad memiliki sifat yang sempurna dan patut kita jadikan panutan dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau enggak Rasulullah, kita mau meniru siapa? Oh, niru ulama, jelas niru ulama, tapi ulama warasatul anbiya. Jelas itu. Enggak mungkin orang yang disebut ulama itu tidak mewarisi sifat Nabi. Jadi secara global, Nabi memiliki sifat yang sempurna, yang tidak ada bandingnya. Jadi, ya, untuk para istri yang berada di rumah, itu jangan sekali-kali membandingkan suaminya dengan Rasul SAW. Meskipun kita sebagai seorang Muslim, ya, berkewajiban untuk mengikuti akhlak Rasulullah SAW. Kan tapi Rasulullah makhluk sempurna. Jadi gak ada bandingnya. Oh bang, Rasulullah itu bikin ini sendiri. Ya suaminya kan capek habis pulang kerja. Buatin dong. Ya disambut dong. Juga seorang suami juga jangan menuntut istrinya seperti Ummul Mukminin. Gak bisa. Imannya berbeda. Imannya berbeda. Jadi gak usah saling menuntut. Fokuskan untuk memberi saja. Begitu juga kepada siapapun. Ini ada orang yang kurang, ya, tapi kelebihannya ada. Ya nggak usah dilihat kekurangannya, kita lihat kelebihannya seperti apa. Ya, kalau kita hidup seperti itu enak, nggak ada dendam, kesumat, nggak ada. Ya sudahlah, dia punya kelebihan, saya juga punya kelebihan. Dia punya kekurangan, saya juga punya kekurangan. Seperti itu manusia. Kan tapi kalau Rasulullah tidak ada bandingnya akhlaknya. Allah telah mendidik Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar memiliki budi pekerti, akhlak yang sangat agung. Sifat-sifat inilah yang diantara hal-hal yang dapat mendekatkan hati kita, kemudian menimbulkan kecintaan di dalam hati kita, dan menjadikannya sebagai rujukan utama, cenderung hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah sampai ke derajat akhlak yang baik, ingat, akhlak, adab itu didahulukan sebelum ilmu. Orang berilmu itu mungkin saja bisa nggak beradab. Kan tapi orang yang beradab pasti mempunyai ilmu. Pasti mempunyai ilmu. Ilmunya lebih bermanfaat dibanding orang yang berilmu tapi nggak punya adab. Karena apa? Hatinya sudah tunduk kepada Allah. Kalau hati sudah tunduk sama Allah, yang lain udahlah, nggak cari ridho manusia. Ridhonya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menundukkan watak kaumnya yang sebelumnya enggan untuk menerimanya. Ingat, kalau sudah hati kita ini pasrah kepada Allah, tunduk patuh 100% kepada Allah, maka jangankan makhluk yang lain. Manusia yang awalnya enggan terhadap dakwah Islam, yang paling keras menolaknya kepada Islam, akan menjadi orang yang menerima Islam. Karena apa? Akhlak. Karena akhlaknya Nabi. Kalau Nabi Muhammad berdakwah nggak menggunakan akhlak, selesai. Kita lihat di Indonesia, ya, ratusan abad Indonesia ini Hindu-Buddha. Akan tapi tunjukkan kepada kita semua satu saja, ya, artefak kuno ataupun manuskrip yang menjelaskan Islam masuk ke Indonesia dengan kekerasan. Nggak ada sama sekali. Satu-satunya yang tidak menggunakan angkat pedang dan senjata itu hanya di Indonesia.
diterima. Luar biasa berarti Indonesia. Ya, ini yang harus kita pegang. Bertahankah dengan cara seperti itu? Apakah realitanya berbeda? Kemudian, sehingga mereka berbondong-bondong untuk masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah penutup di dalam kitab Rahiqul Mahtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau menulis ini pada tahun 1976 atau 1394 Hijriah. Universitas As-Salafiyah Benares kalau bahasa Latinnya. Di mana Benares? India. Karena Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri adalah seorang muslim yang berasal dari India. Dan kitab ini mendapat penghargaan banyak dari ulama-ulama dunia. Ya. Ulama-ulama dunia juga mengakui dalam penulisan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan, nggak tahu nih, kita mau lanjutkan ke sirah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ya. Insyaallah kita lanjutkan. Ya. Karena Rasulullah SAW dan Khulafa Ar-Rasyidin itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Nggak bisa. Kalau kita membahas sejarah Rasul, pasti kita sebagai penutupnya, kita membahas tentang sejarah bagaimana Khulafa Ar-Rasyidin radhiyallahu taala anhum jami'an itu menerima, ya, memerintah kaum muslimin dengan cara Islam yang diturunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah Islam nggak berhenti. Setelah Islam semua, terus udah gitu. Oh enak ini, kita udah muslim semua. Enggak, masalah itu tetap ada. Meskipun pemimpinnya sesoleh Abu Bakar As-Siddiq. Masalah itu tetap ada, meskipun pemimpinnya seberani Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bukankah wafatnya di tikam? Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Bukankah Utsman bin Affan sampai detik ini belum dikisos? Ini fakta sejarah. Bukankah Ali bin Abi Thalib dibunuh juga? Bukankah Hasan diracun? Bukankah Sayyidina Husain dihabisin di Karbala? Asyura. Kalau kita berpuasa, ya, kemarin kita berpuasa, kita nggak merayakan, ya, yang melukai diri itu enggak, ya. Karena itu berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Wallahu taala alam. Insyaallah kita teruskan di sejarah Khulafa Ar-Rasyidun. Wallahu taala alam bisawab. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.